Halo, selamat pagi teman-teman. Lama nggak bikin video update tanaman duren. Ini mumpung libur hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Ini mau kangen aja bikin video buat dokumentasi. Nanti dititip di YouTube, upload di YouTube. Ini musim kemarau ya, tapi hari ini cuacanya agak mendung. Dari tadi pagi belum ada sinar matahari. Nah ini teman-teman, ini ada durian bawor. Ini bawor ini penanaman paling akhir ya, kurang lebih mungkin bulan Agustus kali ya, tahun 2024. Karena dulu udah setelah nanam yang sana itu, yang duri hitam itu, ini kayak bingung mau tanam di sebelah mana gitu kan. Lahannya cuman belakang rumah, sempit, ini udah rumah. Terus ya sempit lah lahannya, kurang lebih hanya sisa lahan belakang rumah ini kurang lebih 300-an meter. Kalau keseluruhan yang dibangun rumah ini sampai depan tuh 550 meter bekas sawah. Dulu ini sisa tanaman bawor ini bibitnya sampai jelek karena udah lama di polybag. Terus akhirnya ya sudah, tanam aja lah. Tanam 2024 itu bibitnya ngipas. Nah ini yang cabang, sisa cabang kipas bawahnya tuh yang bawah ini yang sudah terlihat kekar. Nah di sini tuh banyak kucing karena bapak melihara kucing. Tuh kucing-kucing ini suka nakal, suka manjatin, nyakar-nyakar pohon durennya gitu kan, terus dipanjatin. Nah dulu yang ke atas itu patah di cakar kucing. Pokoknya di sebelah sini nih, nah ini kelihatan bengkok ini dulu patah. Nih saya deketin ya. Nah bagian yang ini tuh dulu patah ke atasnya. Terus saya putuskan cabang yang ke atas saya potong. Terus yang ini sebenarnya cabang ke samping ditarik pakai bambu, ditegakkan ke atas, akhirnya jadi cabang utama. Sekarang 2 tahun tanam, lumayan tingginya, kurang lebih 2,5 meter, tapi ya yang atas masih ngipas juga. Ini bawor. Tapi alhamdulillah dulu walaupun bibitnya paling jelek, ini sekarang kondisinya bagus. Nah, karena ya kebun mini belakang rumah ya, deket-deketan sama pohon alpukat. Tuh alpukat biji dulu juga bapak yang nanam, posisinya deketan sama titik yang saya mau nanam durian. Akhirnya ya bikin agak gejek-gejek, maju mundur mau ditanam sebelah mana. Tapi ya walaupun dekat sama rumah, biarin aja. Kemarin tanam di sini. Nah ini tuh cakar-cakar kucing kelihatan kan teman-teman. Ini bekas cakaran kucing. Dari kucing tuh kalau ini suka nyakar-nyakar, tapi apa ya, justru ya nggak disengaja gitu, tapi bikin batangnya membesar, lukanya tuh pulih terus jadi besar. Ini udah beberapa kali di pruning, mengarahkan cabang-cabangnya biar nggak ke atas ya. Nih kayak gini. Nih dulu potong pertama, pruning sini, terus ini ke atas lagi, potong lagi sini. Ini dulu juga ini di pruning sini, terus ke atas lagi, pruning lagi gitu. Udah 2 kali 3 kali pruning. Ini juga terus. Ini rata-rata memang ke atas, nggak tahu kenapa. Udah bawor kan. Biasanya yang ke atas itu yang musangking, tapi ini ke atas. Saya dulu nanam durian itu ya
iseng-iseng ya, bukan iseng ya, awalnya dari nonton YouTube channelnya Pak Agus Widodo, terus akhirnya dapat karena kita nontonin kontennya Pak Agus Widodo itu akhirnya dapat juga dari para pekebun yang lain. Dulu kenapa nanamnya nggak bareng, karena ternyata nanam durian caranya Pak Agus Widodo itu kalau kita nggak biasa berkebun bertani capek bikin busut. Nah yang sini nggak sampai bikin busut lebar sih, karena kan ini posisinya agak depan. Kalau dulu juga tanahnya tanah uruk, banyak berangkal batu-batuan, jadi ini nggak dibikin busut, cuman semi busut kecil aja. Lumayan kan, sudah 2 meter lebih ini teman-teman. Oke, dan ini musim kemarau karena deket sama sumber air tandon toren buat rumah juga. Ini siram 2 hari sekali, jadi malah justru terubus terus. Lanjut ya teman-teman ke belakang tengah nih. Nah kalau ini durian duri hitam, bibitnya sama sebenarnya, kecil juga. Harga berapa ya dulu beli? Duri hitam agak lebih mahal dibandingkan yang bawor sama yang musangking. Bawor sama musangking itu dapat harga 50.000, nyiram sekalian nyiram. Kalau yang duri hitam dulu 70 apa 65.000 gitu. Tanamnya sama, dan ini lebih dulu ditanam ya, lebih dulu ditanam daripada yang bawor. Tapi bukan yang pertama justru di belakang jelek. Nanti saya rekam juga ke belakang. Ya, ini justru pertumbuhannya yang paling bagus di antara yang lain. Ya ada 2 sih yang bagus tuh, ini sama musangking nanti di belakangnya lagi. Kalau ini sempat nyoba ala-ala busut teman-teman, tuh gini busutnya, tapi yang nggak tinggi banget kayak kalau punya Pak Agus Widodo itu kan tiap 6 bulan sekali dilebarin busutnya. Ini wis lah segini aja, yang penting pertumbuhannya udah bagus. Kemarin itu sempat saya tinggal kayak kurang siram air, sempet kayak keluar mata ketam, tapi ternyata jadinya tunas air di sini nih, di cabang-cabang bawah ini. Ini udah gede sih, cuman kalau dibuahkan kayaknya memang belum waktunya juga. Wah ada ulet, gatel nih pasti. Udah lama juga nggak disemprot. Terus pupuk juga terakhir masuk kapan ya, awal bulan Juli, NPK 1616 sama karate boron, asam humat juga. Lihat dulu geli. Ini ya, ini batangnya udah gede teman-teman, lumayan pertumbuhannya tuh. Bandingkan dengan kaki saya udah hampir sama, malah batang bawahnya udah lebih gede daripada kaki saya. Ini juga sama, dicakarin sama kucing, tapi justru malah bikin batang utamanya ini membesar. Yang bawah udah tangan saya gini, udah setengah lebih dikit, hampir 2 genggam ini. Yang atasnya lumayan, terus percabangannya juga udah mulai dibentuk untuk di pruning, diarahkan biar nggak naik ke atas, dibentuk vertikal. Nih gini ya. Ini dulu, nah ini nih, ini kayak yang saya kira bakal menjadi calon bunga, ternyata rata-rata keluarnya tunas
air teman-teman. Tuh, nggak tahu ini sih nantinya akan jadi bunga atau tunas air, tapi sepertinya tunas air karena pohonnya juga baru, kalau ini 2 tahun lebih, 2-3 bulan lah. Ini tanam bulan Mei 2024, Mei 4 Juni lah ya, pokoknya pas anak-anak libur sekolah gitu. Ada fotonya, ada dokumentasinya waktu tanam, anak-anak lagi pada main di sini. Anak-anak tuh ya anaknya kakak ipar saya sama anak-anak saya lagi main. 2,5 tahun dari bibit kecil, polybag harga 50.000, 65.000, teman-teman udah paham lah harga bibit durian segitu dapatnya seberapa ya, kurang lebih 50-60 cm, di bawah 1 meter. Itu udah saya tanam 2,5 tahun. Treatmentnya ya paling pupuk NPK seimbang, karate boron, terus nggak lupa kotoran domba karena kebetulan miara domba juga. Ini udah lapuk tapi dibiarin aja, nggak usah disebar biar akarnya yang nyari sendiri. Ini juga 3 karung. Udah lumayan tinggi nih. Oh, ini ada 4 meteran ada. Dan semoga tahun depan berani untuk kita program pembuahan, belajar berbuah pertama. Tapi ya nggak usah banyak-banyak dan nggak usah pakai paklo, nggak usah pakai perangsang, cukup pakai MKP saja sama boron. Kita coba untuk rangsang pembuahan tahun depan. Ya pokoknya kemarau tahun depan kita coba untuk buahkan, kurang lebih 10 bulanan lagi lah, ketika udah masuk musim kemarau. Ini ya yang bawor tadi itu dekat rumah, yang ini duri hitam. Nah ini daunnya kemarin waktu liburan kakak main ke sini bakar sampah di sini, apinya kegedean, yang sebelah sini sempat kepanasan jadi ada yang keriting, tapi udah mulai keluar terubus baru. Ini pemupukan juga sebulan sekali, kadang lebih, kayak ini 1,5 bulan belum dipupuk, nanti sore rencananya mau kita pupuk lagi. Terus penyemprotan juga jarang-jarang, kayaknya yang males karena alat semprotnya masih yang 8 liter manual itu. Terus karena udah lama ya, habis dikompa 20 kali nyemprot nggak ada semenit udah nggak ada tenaganya, udah nggak keluar kayak gitu. Jadi mau beli jet spray aja, kalau tabung kan kepakainya cuman buat nyemprot tanaman. Kalau jet steam yang pakai baterai itu kan bisa buat nyuci motor sekalian. Jadi ya udah, kapan besok kalau ada rezeki pas hari belanja 8899 kayak gitu, kita beli online untuk spray. Tapi ya menurut saya karena juga serangan hamanya minim, ya nggak apa-apa, nggak usah terlalu sering di spray juga. Kalau serangan hamanya banyak, kelihatan banyak kutu putih, ada walang sangit, ada belalang gitu ya, kita semprot. Tapi ini kan kelihatannya sih pohonnya nggak begitu banyak diserang hama. Nah ini cabang ke atasnya kemarin udah sempet kita pruning ya, ngerapiin yang batasnya deket-deketan, biar nggak terlalu rapet dan fokus ke cabang produksinya. Ini masih ngipas juga walaupun udah tinggi, tapi yang bagian atasnya sempat ngipas juga. Anginnya juga di sini kenceng karena posisi di tengah sawah. Nah ini kita pakai ajir bambu kecil, yang penting kemarin kalau dilepas pas angin kenceng gitu kayak
mau patah. Daripada patah ya sudah, masih kita tetap pasang ajir bambu buat memperkuat sampai nanti batangnya paling enggak yang atas itu kalau udah sebesar ini kan udah kuat. Terus nanti biar nggak ngipas, kalau masih ngipas kita potong pucuk, kalau enggak ya udah biarin. Itu ya teman-teman. Oh iya, soal nanam durian skala rumahan gini juga kemarin beberapa kali nonton yang channel Kebunku Sirila, yang orang dari Bangka, Pulau Bangka itu kurang lebih sama lah. Kita hanya cuma nanam di bawah 10 batang. Kalau mas yang Kebunku Sirila itu cuman berapa ya, yang nggak banyak, ada 6 batang. Tapi alhamdulillah, karena kalau di sini kan posisi di belakang rumah, jadi lebih terkontrol setiap hari. Airnya juga dari awal tanam kecukupan. Pertumbuhannya walaupun mungkin usianya sama 2 tahunan, tapi pertumbuhannya di tempat saya alhamdulillah lebih bagus karena terkontrol airnya aja sih. Bedanya itu aja. Kalau dia kan juga cuman beberapa kali penyiraman waktu awal dulu tuh sampai kadang kering banget. Tapi sekarang kayaknya sudah masang apa ya, masang pompa air kayaknya. Terus ada air tampungan airnya seperti itu. Sama-sama kayak saya sering nonton channelnya beliau itu karena ini nih yang sama-sama kebun tapi skala rumahan, bukan yang skala industri. Kalau yang lain kan rata-rata lahannya sampai berhektar-hektar. Kalau ini saya sama masnya itu paling cuman ya di bawah 500 meter, tapi memberanikan diri untuk nanam ya buat kesibukan aja. Saya jujur belum pernah makan duri hitam, terus bawor itu belum pernah. Kemarin sempat makan musangking, itu karena juga grade jelek, grade 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 B lah, Pak, grade C itu harganya masih terjangkau. Akhirnya saya nyobain beli musangking. Waktu itu dia ada orang jual musangking harga 100 berapa ya, 150 atau 120 ribu per kilonya. Nah saya coba ngerasain, ternyata memang durian premium itu juga setelah saya nanam ya. Setelah saya nanam, sebelum nanam belum pernah makan durian yang premium kayak musangking, duri hitam, bawor, super tembaga apa itu saya belum pernah. Paling durian-durian lokal-lokal sini aja. Tapi yang saya cobain ketika makan durian premium itu ya memang dagingnya lebih tebal, dan kebetulan waktu itu musangkingnya dapat yang bijinya yang kempet gitu, yang kempes gitu, nggak gede. Enak sih ya, makanya saya kenapa jadi alasan saya untuk nanam durian itu ya karena kepingin mangan kenapa nanam durian, kepingin makan durian premium. Tapi kalau beli dengan harga normalnya yang kilonya 250-300 ribu itu kok belum kesampaian, ya sudah kita usahakan tanam sendiri. Tanam sendiri walaupun harus menunggu bertahun-tahun. Ini udah 2 tahun tapi ya masih menunggu lagi 1 tahun lagi untuk bisa mencoba merasakan durian premium dari kebun sendiri. Ini ya bagus ya teman-teman. Saya bilang sudah alhamdulillah bagus. Ini 4 meter tapi atasnya itu masih nyipas, dan ciri khasnya duri hitam, batang kayunya itu lebih lebih lentur, lebih letoy, enggak sekokoh musangking dan bawor. Makanya harus dikasih ajir, kalau enggak kena angin bisa patah. Lanjut lagi ke belakang, ini yang durian musangking. Nah ini diantara yang lain busutnya yang paling lebih serius, karena kalau musim hujan di sini tuh kadang gara-gara dibikin kandang bebek sama bapak di sana, saluran pembuangannya ke sawah sebelah itu
sering mampet karena ada bebek di situ yang suka nyosor-nyosor ke paritnya nutupin lubang selokan. Nah di sini rodok agak serius yang bikin busut, lumayan lebar, lumayan tinggi, dan sebelahnya juga kita bikin parit biar ketika musim hujan itu airnya nggak menggenang di area perakaran. Ini saking tanamnya nggak sama, tetap pasti selisih sebulan 2 bulan dengan yang lainnya, karena nanam pohon durian dengan sistem busut itu ternyata kalau dikerjain sendiri dan nggak terbiasa bertani capek capek banget teman-teman, napasnya sampai tersengal-sengal. Ini alhamdulillah bagus, percabangannya juga bagus, memutar, nggak ngipas. Tapi ini kendalanya masih daunnya kurang hijau pekat. Kemarin saya lihat kayak bercak kuning-kuning gitu. Mungkin ya karena sayanya yang kurang rajin pengaplikasian pupuk spray. Jadinya ya ala kadarnya gini, tapi batangnya udah bagus. Dan ini di bawah ini pohon ketela rambat ini merambat sampai ke sini. Nanti sore rencananya pengen saya pupuknya diencerkan di air. Nanti saya babat dulu terus saya pupuk. Tapi ini ya sedikit banyak nggak dihilangi tanaman rumput liarnya, gulmanya di sini biar menjaga kelembapan pas musim kemarau juga. Nah di sini udah berapa bulan nggak hujan tuh, memang bener-bener kering banget. Nah ini kita bikin parit dari sana kalau menggenang biar airnya bisa tuntas. Nah ini kan kelihatan ya, ini paritnya tuh, ini bawah, ini busutnya. Ini saking ya karena ketersediaan air kita dekat rumah ada selang, terus sumurnya alhamdulillah ya. Dulu waktu bikin pas tahun 2023 itu sumur itu ngebornya bulan September pas puncaknya musim kemarau juga. Jadi kita dapat sumber air yang insya Allah walaupun musim kemarau masih tetap bisa disedot pakai pompa air. Ya ini teman-teman, tadi pagi udah kita siram-siram, kayak iseng semprotin sampai ke daun-daunnya biar seger aja gitu kan. Daunnya kayak agak kusam. Nah ini ada yang bilang juga, beberapa ya di grup Facebook itu ada yang bilang daun durenku yang sebelah sisi utara sampai gosong. Nah ini kejadian juga di tempat saya, memang ada yang gosong-gosong seperti ini. Katanya memang normal karena nggak semuanya, dan karena sisi utara ini sinar mataharinya kan dari pagi sampai sore itu selalu di sisi utara. Jadi katanya yaitu efek karena kemarau yang sangat panjang, jadi sebelah sisi utara itu yang selalu full sinar matahari dari pagi sampai sore. Makanya ada beberapa kejadian daunnya gosong sebagian. Ini juga kalau overdosis pupuk enggak, tapi ya karena ini udah daun agak tua dan ya itu tadi sinar mataharinya full dari pagi sampai sore sisi utara. Sana kalau nggak ketutup mendung itu Gunung Merapi teman-teman. Ini saya di daerah Klaten, Kecamatan Manis Renggo. Jadi di kaki Gunung Merapi lah. Ini busut, terus pemupukannya tambah kohe tetap tuh 2 karung, tapi dalam karung ya, kohe fresh dalam karung. Bapak, itu mintinya kok kayak ada yang keluar ngaknik-ngaknik. Ya nggak tahu. Selingan karena bapak melihara mentok, mintinya ada yang jatuh, takutnya keluar kandang. Ini saking
tanam kemungkinan di bulan-bulan Mei kali, karena tanam pertama itu setelah rumah jadi, kemungkinan rumah jadi itu bulan Maret, kemungkinannya di bulan April tanam pertama. Kalau yang ini bulan Mei. Ini kiri kanannya masih ada pohon pisang, nggak apa-apa. Karena pisang itu kan juga buah yang lebih cepat dan lain sebagainya dulu daripada kebunnya kosong karena bekas sawah, nggak ada tanaman sama sekali. Terus sekarang sudah lebih mirip seperti kebun. Kalau pertama dulu masih tanah sawah gitu aja. Ini ya teman-teman, ini tingginya 3 meter lebih, tapi masih kalah tinggi dengan yang duri hitam. Tapi percabangannya dia jauh lebih bagus, lebih terarah ke 4 penjuru mata angin. Itu kemarin sempat ada batang yang naik ke atas, tapi sudah coba kita rapikan, kita pruning. Nah, semoga tahun depan juga sudah bisa belajar berbuah, berbunga dan berbuah. Tuh, lanjut lagi kita ke belakang. Ada kandang domba, ini tinggal Pak, ini kejepit di bawah sini nih Pak. Gimana caranya Pak? Ini loh lehernya kejepit di sini nih. Miara nggak usah banyak-banyak lah. Kentok dapatnya apa? Maaf, selingan teman-teman. Di sini nih. Ini loh aku ngomong ke sini. Mati nanti. Jadi enggak. Nah ini kita ke tanaman yang pertama. Yang pertama kali tanam pakai busut dan lain sebagainya. Tapi batangnya nggak gede-gede, sakit mulu. Ini merah-merah, kemarin kita olesi Nordok. Terus yang ke atas kemarin kering mati. Ini kita potong dan ternyata nggak tahu ini kanker batang atau apa. Pokoknya nggak maksimal belas. Ini tuh kemarin tuh sini hitam-hitam gitu, terus bisa dikupas kayak gini sampai. Ini paling nyusahin. Susah banget, nggak gede-gede, daunnya kuning terus karena apa ya, karena ya kayak nggak maksimal pertumbuhannya. Akhirnya juga dicoba berkali-kali, tanahnya dikasih insek fungi, disiram, dikocor, pohonnya disemprot, dipupuk, diapain, tetap kayak gini. Ya udah, saya mencoba nanam susulan di sebelahnya, tapi ini batang durian lokal, nggak tahu nanti jenisnya jadi seperti apa. Daunnya lebar-lebar kayak gini, kayak nggak tahu ya, kayak durian hybrid apa gimana. Tapi memang dulunya juga bukan biji durian hybrid, paling kita makan durian lokal terus bijinya ada, terus di iseng-iseng disemai. Nanti kalau ini udah gede, coba kita okulasi, sambung pucuk dengan bibit duri hitam. Ini apa karena tempatnya yang terlalu rapat dengan tanaman-tanaman ini, tanaman pagar, pisang dan lain sebagainya. Saya nggak tahu, makanya ya sudahlah, seperti ini aja. Kita
tanam sebelahnya, nanti ini kita okulasi dengan duri hitam. Oke teman-teman, gitu ya. Yang harapannya dulu tanam pertama paling duluan berbuah, tapi malah seperti ini. Ternyata nanam durian itu susah. Oke, dah gitu aja. Udah 30 menit saya ngomong. Nanti beberapa bulan kemudian akan kita update lagi. Oke teman-teman, assalamualaikum.